kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dan untuk doa, Bapak minta kepada rekan suara ini. Silakan rekan. Siap. Sebelum belajar, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih rekan. Oke, anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Oke, Bapak ingatkan kepada kalian, silahkan terus menjaga kesehatan, karena kita hari ini daerah kita masuk zona merah, yaitu level 4. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, berapa orang sama-sama yang tidak hadir? Lia, siapa lagi? Lia, Dini, Ardian, Rahman, Ardian sama Rahman. Ferdi dan Sama Ferdi. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba lihat meja kalian atau lingkungan tempat kalian duduk, mana yang sekiranya tidak ada berkepentingan, silahkan disimpan di belakang atau di samping, ya, supaya tidak mengganggu pembelajaran kita hari ini. Baju yang belum rapi silahkan dirapikan dulu. Mungkin tasnya masih ada di kursi, silahkan tasnya ditaruh di belakang dulu supaya tidak mengganggu. Kita perlu suasana yang nyaman ya, sehingga kita belajarnya juga nyaman. Dampak dari globalisasi. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang globalisasi, sekarang kita bicara apa dampak globalisasi. Nah, untuk itu Bapak akan mereview sedikit apa yang sudah kalian pelajari. Silahkan kalian buka HP kalian. Bapak akan melakukan pretest melalui kuisis untuk mengetahui tentang pembelajaran kita sebelumnya. Silakan buka HP-nya. Oke, habis ya. Berarti silakan kembali kepada pelajaran kita, yaitu tentang hari ini kita akan berbicara tentang globalisasi. Lanjutan dari kemarin. Ya. Globalisasi itu akan membawa dampak baik positif maupun negatif. Kemarin kita belajar tentang salah satu globalisasi di bidang komunikasi, yaitu adanya HP. Dan Bapak yakin kalian semua punya HP. Tua, muda, di kampung dan kota punya HP. Nah, persoalannya bagaimana dampak HP ini? Ya, kita akan pelajari itu dalam pembelajaran kita hari ini. Bagaimana fenomena gawai di kalangan pelajar, terutama nanti di antara teman-teman kalian. Tapi sebelumnya, silakan kita baca dulu rumusan tujuan pembelajaran hari ini. Bapak minta coba di Gustia, silakan baca Gustia. tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning, diharapkan peserta didik mampu 1. menganalisis dampak globalisasi di dalam kehidupan bangsa. Oke, yang kedua Meli. Menganalisis fenomena gawai di kalangan peserta didik SMP Negeri 1 Kerita. Jadi kita nanti belajar bagaimana sebenarnya gawai, fenomena gawai di kalangan peserta didik. Dampaknya seperti apa, ya? Lalu kemudian nanti bagaimana nanti solusi kita, sehingga nanti tidak menimbulkan dampak-dampak yang bersifat negatif. Oke, jelas? Jelas. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan buka tontonan kita, yaitu tentang video tentang bagaimana gara-gara gawai terhadap pelajar di Jawa Barat. Oke, silakan kita sama-sama tonton video berikut. Akibat terlalu banyak bermain gawai atau smartphone, sejumlah anak terpaksa dirawat di Rumah Sakit Jiwa RSJ Cisarua akibat mengalami stres atau emosional yang meledak-ledak. Ia terpantau pada Selasa pagi, sedikitnya 14 anak menjalani perawatan di RSJ akibat adiksi atau kecanduan smartphone. Sejumlah anak di bawah umur tengah mendapat penanganan tim medis Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Jawa Barat. Rata-rata pasien berkisar usia 11 hingga 15 tahun. Menurut tim medis, gejala sang anak sudah adiksi gawai yang membuat gangguan jiwa, di antaranya emosi, mengurung diri, hingga kurang berinteraksi sosial. Saat ini kebanyakan pasien anak menjalani rawat jalan. Hal ini pun mendapat perhatian Wakil Gubernur Jawa Barat, Ruzanul Ulum, saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Ini berita yang sempat viral di Jawa Barat. Betapa belasan anak mereka masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Dan kita tidak menutup kemungkinan ada di antara kawan kalian
yang hari ini karena kecanduan HP gawai sehingga juga mengalami hal yang sama, cuman dalam bentuk dalam kasus yang lebih ringan. Nah, itulah pada kesempatan ini kita akan mendiskusikannya. Bagaimana sebenarnya fenomena gawai di kalangan peserta didik, terutama di kalangan kalian. Ya, oke, untuk itu Bapak bagi kelompok dulu. Ini karena ada 5 orang, kita bagi 2 kelompok saja ya. Oke, 2 kelompok. Oke. 2 kelompok 1 sampai 2 aja berarti. Hitung. 1, 2, 1, 2, 1. Oke. Kelompok angka 1 di sini, angka 2 di sini. Silakan. Oke. Masing-masing kalian nanti berdiskusi, ya, masing-masing kalian kelompok berdiskusi. Ya, kurang lebih sekitar 30 menit tentang menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, masalah apa yang bisa kalian temukan dari video yang tadi kita tonton? Yang kedua, apa yang menyebabkan masalah itu muncul? Yang ketiga, bagaimana dampak yang ditimbulkan masalah itu? Dan yang terakhir, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Ada 4 pertanyaan. Nah, silakan nanti untuk menjawab itu kalian boleh searching di internet atau lihat di LKPD tentang keempat pertanyaan ini. Oke, Bapak beri kesempatan kalian untuk berdiskusi kurang lebih selama 30 menit. Masalah mengenai anak-anak Jawa Barat, Jawa Barat ya. Video tadi dirawat apa itu? maksudnya ya mungkin juga terbiru kayak gini. Oke, silakan. Jadi video tadi diceritakan tentang apa? Yang kedua, apa masalah? Kenapa mereka begitu? Oke. Di sini kan ada juga boleh juga untuk jadi bahan rujukan. Silakan, karena boleh di search di internet juga boleh, nggak masalah. Ini di mana? Ini Jawa, Pak. Ini yang tadi di rumah sakit di Sarwa tadi. Oh, berarti ini satu berita. Iya, satu berita tapi dari koran yang berbeda Bapak ambil. Tapi bisa jadi kamu ambil dari yang lain ya, bisa pakai itu ini pada untuk terutama untuk Japan 2, 3 dan 4. Kalau 1 sama ya, 1. Silakan. Beberapa di anu Jawa ada beberapa di Pulau Jawa. Ini beberapa ada usah. Iya, ada apa yang buat. Silakan. Oke, kita video tadi. Boleh kalian dengan analisis kasus sendiri boleh. Jadi pemikiran kalian sendiri boleh. Tidak mesti kalian harus, asalkan kalian punya argumentasi yang lain boleh, nggak masalah. Lagi. 1. Ini sama. Yang kanan tuh 2. Yang ini 3, 2. Nah, ini. Nah, gitu ya. Oke, ulang. Pelan-pelan dulu. Oke, ya, pelan-pelan. Rehan dulu kira. Oke, ya, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lagi nih. Oke, itu berlatih fokus antara kiri dan kanan kalian. Ada kan ada senang otak kiri dan kanan, tapi sedang dikeluarin sedikit. Oke. Baik, sekarang kita akan berdiskusi. Bapak ini dulu. Topi warna apa? Warna merah. Warna merah duluan. Silakan, warna merah mau. Apa masalah yang bisa kalian temukan dari video tersebut? Masalahnya adalah anak-anak yang ada di Jawa Barat kecanduan gawai hingga harus menjalani rehabilitas di RSJ Cisarua, Bandung Barat. Sekarang, nah, oke, silakan. Mungkin ada yang ingin membantah atau ingin pertanyakan dari kelompok putih. Ya, silakan. Dari apa yang tadi mereka ungkapkan, kamu setuju nggak atau dengan yang mereka sampaikan tadi? Atau ada yang kamu kurang setuju? Setuju, Pak. Setuju semuanya? Nah, oke, silakan. Ada Soalnya
mana yang sulit? Tadi kayak kata-kata kiasan-kiasan gitu banyak. Di permasalahan nomor berapa? Nomor 2. Dua, Kak. Entek demam. Oke, itu bisa jelaskan tuh. Apa itu Ya, dopamin? iya, nya kurang menjelaskan. Oke. Tuh, Ya, efek demam itu yang menyebabkan kesenangan dan kendali diri yang masih rendah. Efek dopamin Oh iya. Yang menyebabkan kesenangan dan kendali diri yang masih rendah. ada lagi yang kurang jelas? Kurang jelas apa ya? Atau menurut kelompok ini? Oke, kelompok putih. Oke, nomor 1 mungkin sama kita jawabannya ya. Nah, nomor 2 kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Kira-kira menurut kalian, kelompok kalian? Oh, boleh kami langsung jawab? Boleh langsung, silakan. Yang menurut kelompok kami, menurut kelompok 1, masalah itu muncul karena pengaruh globalisasi yang berkembang. Nah, dimulai dari perkembangan gawai atau handphone. Karena semakin baik dan memiliki grafik yang semakin keren dan bagus, menyebabkan anak-anak, remaja, serta kalangan yang lainnya menyukai dan membeli barang tersebut yang memiliki tujuan-tujuan tersendiri, sehingga jika digunakan berlebihan tidak bisa mengatur waktu dengan baik, menyebabkan mereka mengalami masalah-masalah seperti poin nomor 1 tadi. Oke. Jadi itu ya faktor penyebabnya gitu ya. Lebih sama. Lebih sama. Lebih sama. Nah, sekarang gini, mungkin kalau boleh Bapak tambahkan, menurut kalian mana lebih besar dampak positif atau negatifnya? Oke, terserah kelompok ini dulu. Silakan. Yang positif apa negatifnya? Sebagai seorang pelajar loh, seorang pelajar. Negatif, Pak. Negatif. Apa alasannya? Ya, Pak. Kayak kami, Pak, main HP, Pak. Ya. Itu mata kami, Pak. Cuman masalahnya ini Rehan. Nah, ini untuk kalian juga. Persoalannya sekarang nih, ya. Kalian hidup di dunia digital, semuanya serba internet. Tantangan buat kalian mau tidak mau harus tergantung dengan HP. Dan kalau kita katakan bahwa itu negatif, kalau HP negatif, lalu bagaimana nanti persaingan kalian dengan situasi dari luar? Ya? Ini apa kalau kalian negatif loh? Ya, oke, silakan. Bagaimana menurut kalian? Negatif. Kalau kalian bilang lebih baik negatifnya, sementara kalian sekarang sekolah daring kan? Kalau daring tapi jual beli online. Kalian kita hidup di dunia tergantung dengan HP hari ini. Itu orang tuh kayak berlebihan. Karena Oke. orang tuh lebih banyak nerima Jadi dulu. di handphone daripada nerima pengadilan tentang handphone ini, Pak. Jadi Kayak informasi luar itu, Pak, Iya. kayak lebih mudah masuk ke otak anak-anak sekarang daripada kayak manajemen waktu, tentang penggunaan handphone yang baik itu tuh lebih kurang daripada informasi. Oke, itu dari Baby. Rehan tadi mau bicara apa? Apa itu kayak berlebihan gitu, kayak di luar dari apa, dari Kewajaran gitu. Memang Kak, apa sih Rehan yang dulu kewajaran itu kayak apa? Coba gambarkan apa kalian. kalau misalnya jadi tugas, nah itu lama-lama tuh cek yang lain gitu. Lain. Iya, ini sama handphone, Pak. Oh. Kayaknya lebih menyerap apa? Iya, Dari sekarang yang Pertama bukan pelajaran gitu ya. Iya, Ujung-ujungnya main game nanti dan yang lain. karena akhirnya tugas menurut mereka itu lebih senang daripada belajar. Kadang-kadang itu Pak mau menerima yang enak gitu Pak daripada yang pelajaran itu Pak, ini bosan nanti gitu. Karena kalau bermain game itu keinginan, kalau belajar itu ada yang tuntut, ada yang keinginan. Iya Pak, jadi kan kayak gitu lah Pak kalau mau Sekarang, nah ini terkait dengan untuk yang permasalahan apa? Bagaimana solusinya menurut kalian? Jadi bagaimana? Apa yang bisa lakukan kepada kawan kalian? Ya, mungkin ada yang sehari semalam main HP. Kira-kira? Sekarang Bapak tanya satu persatu. Dimulai dari Baby. Kira-kira apa saran kamu kepada kawan kamu yang hari-harinya, jamnya, waktunya habis hanya untuk main HP? Kira-kira apa? Saran? kamu? Sarannya apa ya? Berhenti main HP. Berhenti HP. Balik-balik, Pak. mengurangi penggunaan HP. Mengurangi penggunaan HP. Saat ada yang penting aja Pak.
Saat ada yang penting saja dipakai. Iya, cepat. Kalau tidak nggak usah gitu ya. Oke, itu saja. Oke, Kusya. Kalau mau tidur tuh Pak, biasanya tuh Pak matikan lah dulu HP-nya Pak selama 30 menit Pak sebelum tidur. Nanti Pak kalau nggak dimatikan Pak itu bisa begadang kayak kami Pak nggak gitu Pak. Oke Pak, kalau mengenai gimana ya? Kalau kami sama dia udah nih apa mengurangi main HP yang penting-penting aja. Yang penting-penting saja. ya. Yang penting itu kayak apa sih menurut kamu yang Kalau penting? misalnya ada tugas baru buka HP, kamu bisa belajar baru buka HP. Selebihnya tidak perlu ya. Ah. Simpan saja. Ingat, kita hidup di zaman digital. Kita nggak mungkin hindari. HP bahkan kalau Bapak, dan itu juga diusulkan oleh banyak pakar pendidikan. Kalau perlu hari ini ada kurikulum coding namanya. Jadi anak-anak Indonesia diajarkan bagaimana membuat aplikasi sendiri. Hari ini kan kita hanya memakai konsumen. Ya, tapi bagaimana kita bisa menjadi produsen aplikasi kita buat sendiri. Yang Bapak pakai ini, Wisis, itu buatan luar. Ya, luar itu buat ada dasarnya kalian semua sepakat bahwa HP ada positif dan ada negatif. Tinggal bagaimana kita untuk menyikapinya. Satu, tidak fokus dalam belajar, dapat menyebabkan kecanduan, kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata, prestasi akademik menurun, membuat kurang berempati dalam lingkungan sekitar, meningkatkan level kecemasan dan depresi, resiko penyalahgunaan gawai, mengganggu kesehatan, mengurangi daya tangkap otak dan daya ingat, tindakan curang. Oke, kalau ini, Orang tua kan membuat itu apa tadi? Peraturan. Peraturan. Jadi kalau anak yang membantah gimana tuh Pak? Konsisten dan tegas. Oke. Disiplin, konsisten dan tegas katanya. Atau mau? Hah? Kurang apa? Kurang jelas gitu. Kalau disiplin, anak itu harus disiplin peraturan. Apa tadi? Disiplin, konsisten berarti harus memang tepat, konsisten, tidak berubah-ubah ya. Besok patuhi hari ini tidak, jadi harus konsisten. Tegas itu untuk orang tua pada anak. Iya. Itu meningkatkan level kecemasan dan depresi itu bagaimana ini? Jadi cemas, depresi. Nah apa ya terus? Iya. Sederhana aja. Iya. HP kan main HP, habis baterai. Nah, habis baterai pasti kayak ini habis baterai cemas. Baru tuh kalau misalnya anak yang kayak tadi yang sudah gangguan jiwa pasti sudah depresi, sudah hilang juga. Pertama Bapak apresiasi diskusi kalian dan diskusi yang hidup, dan ini yang Bapak harapkan. Jadi dari banyak hal, dari banyak kepala, dari banyak pemikiran akan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Contoh seperti tadi masalah ini tadi ya. Yang paling banyak kan gini yang ditimbulkan. Anak-anak ini, kalian tahu Silicon Valley? Silicon Valley itu tempat perusahaan teknik informatika terbesar di dunia. Google di sana, Facebook di sana, YouTube di sana, lalu kemudian Microsoft pun di situ. Silicon Valley namanya. Bos-bos Silicon Valley, anaknya malah disuruh ngapain? Mereka disuruh main di lapangan, mau berguling, berlumpur, dan itu lebih baik katanya. Bagi pertumbuhan kecerdasan anak dibandingkan lebih dini mereka diperkenalkan dengan gawai. Bukan berarti gawai tidak penting loh. Gawai penting, tapi belum saatnya. Ya, apalagi untuk anak-anak yang usia kecil ya. Ya kalau sudah masih sekolah, sudah masuk SMP, SMA mungkin dia sudah bisa. Itu kan masih banyak yang belum bisa bedakan mana pelajaran, mana yang tidak penting, mana berita, mana hoax dan seterusnya. Oke, jadi apalagi pembelajaran kita hari ini, oke, dapat kita simpulkan, oke, sama-sama. Oke, yang pertama, oke, di sini masalah apa yang bisa kalian temukan dari video tadi tentang apa? Kira-kira? Tentang Masalah tentang Oke. Anak yang ada di Jawa Barat. Tentang mengenai anak-anak dan remaja di Jawa Barat. anak-anak di Jawa Barat ya, Yang sudah kecanduan gawai, menyebabkan mereka yang kecanduan gawai ya, menyebabkan gawai yang menyebabkan
menyebabkan gangguan jiwa. Oke, jadi kelompok ini sama. Sekarang apa yang menyebabkan masalah itu muncul? Kenapa itu bisa terjadi? Kelompok ini Pak, kenapa kira-kira? Iya. Dia sering memainkan gawai. Jadi apa masalah penyebabnya kira-kira? Kurang kontrol dari orang tua. Kurang kontrol dari orang tua. Oke. Apa lagi? Pengawasan, kontrol pengawasan. Apa lagi? Tidak bisa membagi waktu. Tidak bisa membagi waktu. Aku mau berpikir. Oke. Oke, apa lagi? Sudah? Oke. Oke, kalau ini 10 tahun yang dulu ketika Bapak di Bandara Jakarta, ketika kita nunggu pesawat, waktu zaman HP tidak ada. Kami saling berbincang. Bapak kenalan dari orang dari Kalimantan Barat, Bapak kenalan dengan orang dari mana? Kita Pak Tahir. Tapi ketika Bapak kuliah di Bandung, S2 kemarin, di bandara, jangankan orang lain, dalam satu keluarga, misalnya ada bapak, anak, istri, suami istri, masing-masing sibuk dengan HP. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Kurangnya interaksi. Ini salah satu dampak dari HP gitu ya. Oke. Nah, sekarang terakhir nih pertanyaan dari Bapak. Nah, bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap HP? Bapak tanya satu persatu, silakan, puan dan sebagainya. Itu tadi aku mengontrol diri misalnya. Mengontrol diri. Aku bikin jadwal gitu. Bikin jadwal. Jadwal belajar. Jadwal belajar. Jadwal HP gitu. Terus bikin jadwal. Oke. Jadi pandai-pandailah kalian mengatur waktu untuk bermain gawai. Manajemen waktu. Oke. Apa lagi? Mengetahui dampak apa yang kalau kalian kecanduan dengan gawai itu dampaknya buruk apa. Mengetahui dampaknya ya. Termasuk yang negatifnya. Iya, Oke. Pak. Sudah? Saja bisa? Iya, Pak. Oke. Sisakan yang lain. Kamila. Kira-kira. Buat suara Mil. Menghindari kecanduan bermain game. Menghindari kecanduan. Nah, sekarang bagaimana Mil? Cara kita menghindari kecanduan bermain game itu? Tadi Pak, jangan di-download. Hah? Jangan di-download. Jangan di-download aplikasi yang tak penting. Oke. Ih, semua udah dijawab. Tidak. Nah, masalahnya Mil, ini masalahnya Mil. Itu juga masalah bagi Bapak Mil. Game itu lebih menarik daripada pelajaran. Itu. Bapak sebagai guru, Bapak justru sebagai guru merasa malu. Kenapa pelajaran membosankan dibandingkan game? Maka Bapak membuat macam-macam. Bapak ingin kita pelajaran lebih menarik loh daripada game itu. Pelajaran yang menarik. Membuat bagaimana? Membuat Pelajaran lebih menarik daripada game. Nah itu masalahnya Mil. Bapak belum ketemu semuanya. Membuat pelajaran lebih menarik daripada game itu. Gimana? Terhadap HP. Pesan Bapak, ini pesan Bapak ya. HP jangan kita kesampingkan sama sekali. Tidak. Karena HP ingat kalau kalian hidup di zaman digital. Dan orang-orang paling kaya di dunia adalah orang-orang yang menguasai teknologi informatika. Facebook, Mark Zuckerberg, Larry Page, Google, lalu kemudian WhatsApp. Itu semua orang kaya dunia. Itu semua orang-orang ahli teknologi. Artinya apa? Kita tidak mungkin meninggalkan ini, tidak. Bapak berharap suatu saat ada di antara kalian, ya hari ini bos Bapak lupa, bos Google apa bos bukan, sorry. Bos Apple itu orang India. Orang India. Ketika Steve Jobs meninggal dunia, bos Apple diserahkan kepada orang India. Lalu ada satu lagi, itu orang India juga. Kita hari ini tanya India dari film-film India, tapi ternyata banyak orang-orang India yang sekarang mereka bersaing dengan orang Amerika sekalipun. Bahkan mereka bersaing di Amerika langsung. Dan tidak menutup kemungkinan kalian. Makanya HP ini tetap jangan kalian tinggalkan. Gunakan ini untuk sumber informasi sebanyak-banyaknya. Nanti setelah ini Bapak akan jelaskan masalah itu. Ya, gunakan sumber informasi. Bahkan kalau mau jadi kaya, melalui orang paling kaya di dunia. Coba nomor 1 sahabat, Jeff Bezos. Jeff Bezos itu raja yang punya Amazon.
melalui aplikasi teknik informatik. Yang kedua, Bill Gates, bos Microsoft. Yang ketiga, WhatsApp. Yang keempat, Facebook, Mark Zuckerberg. Orang-orang informatika semua. Artinya apa? Kalau kalian ingin menjadi orang kaya, jadilah kalian orang yang berkecimpung di dunia informatika ini. Jangan tinggalkan ya. Maka Bapak koreksi dikit. Negatifnya ada iya, tapi lebih banyak positifnya ketika itu berada di tangan yang tepat. Dan Bapak berharap tangan yang tepat itu adalah kalian. Rehan jadi bosnya Facebook misalnya, Gustia jadi bosnya Google, Mila. Kan hari ini kalian hanya bisa protes. Kenapa sih di YouTube ada video porno? Ya karena yang punya YouTube orang yang bukan beragama Islam. Jadi pembuat jangan konsumsi aja. Iya, tapi coba seandainya kita yang punya, tentu kita filter tuh, ya kan bisa kita filter nih yang mengandung konten negatif, buang. Tapi hari ini kamu bisa apa? Nih sekarang Bapak tanya, kamu bisa apa ketika ada yang video porno? Bisa protes kamu? Di Facebook ada yang porno, bisa protes kamu? Tidak bisa. Karena yang punya Facebook, punya YouTube itu bukan orang Islam. Itu masalahnya kan? Nah, maka bagi Bapak jangan sama sekali kalian kesampingkan komputer atau gawai ya. Oke, itu anak-anak sekedar sedikit refleksi dari Bapak. Nah, terakhir refleksi kita hari ini tentang pelajaran kita. Terlepas bahwa hari ini jumlahnya sedikit, Bapak tidak peduli itu. Tapi kira-kira gimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Karena Membuka wawasan? iya, karena kalau dengan kadang kami kurang terbatas untuk berencana. Oke. Good. Bagi kita prinsip kita, makanya Bapak bilang di awal, sedikit tapi kualitas. Kemampuannya bisa mengalahkan 5 orang mengalahkan kemampuan 20 orang. Itu yang terpenting. Ya, anggap ini limited group ya, grup terbatas tapi memiliki pengaruh yang sangat kuat. Baik, itu refleksi kita hari ini. Terakhir, ya, sebagaimana biasa kita bermain quiz lagi. Maaf, waktunya. Oke, jadi Bapak harap ya silakan kalian baca kembali, pelajari kembali, mudah-mudahan untuk yang akan datang bisa lebih baik lagi. Baik, anak-anak sekalian, jadi kesimpulan kita pada hari ini, pesan Bapak, gunakan HP untuk hal-hal yang positif, ya. Sekali lagi, gunakan HP untuk hal-hal yang positif yang bermanfaat buat kalian. Nah, Bapak akan berikan tugas kepada nanti Bapak sampaikan juga dulu. Ya, terakhir sebelum kita tutup, sekali lagi Bapak ingatkan, ini saya Bapak dengar ada kawan-kawan yang sudah kena, ya. Informasinya ada. Jadi silahkan kalian jaga diri baik-baik. Kalau tidak penting jangan kemana-mana, tetap di rumah. You understand? Yes. Nah, sebelum kita tutup, kita baca doa dulu. Silakan yang kembali karena Rehan laki-laki satu-satu. Silakan Rehan memimpin pembacaan doa. Siap, gerak. Sebelum pulang, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara sebentar.